Perkenalkan, nama saya Friska Dwiki Cantika, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Tidar dengan NPM 20103066097. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan pembelajaran micro teaching dengan materi bilangan bulat. Selamat menonton, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir nggak anak-anak? Ada, Bu. Siapa? Azza. Azza kenapa? Bukan tidak hadir, Bu, ini terlambat. Oh, kok belum WA saya ya? Coba nanti biar konfirmasi ke Ibu. Iya udah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, ada yang tahu belum bilangan bulat itu bilangan bulat apa aja? Positif. Positif. Nol. Nol, oke. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, sebelumnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan siswa mampu membedakan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang kedua, diharapkan siswa mampu memahami dan menentukan urutan pada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, pengertian dari bilangan bulat itu sendiri. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif. Nah, bilangan positif ini tuh terletak pada kanannya 0. Sedangkan bilangan negatif terletak pada kiri bilangan 0. Dan tengah-tengah yaitu bilangan 0. Nah, ada pun macam-macam bilangan bulat. Yang pertama apa? Bilangan Nah, cacat. bilangan cacat tuh berapa aja? 0, 1, 2, dan seterusnya. Dimulai dari 0. Oke. Kalau yang kedua, Bilangan sisi. itu dimulai dari 1. Nah, berarti 1, 2, dan seterusnya. Kalau bilangan genap, Yang bilangan 2. ya dimulai dari 2 yang pangkatnya genap ya. Kalau bilangan ganjil, Yang tidak bisa dibagi. nah, kalau bilangan prima, 2, 3. nah, ya udah ditentuin ya bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan lihat bilangan bulat dalam kehidupan nyata. Kita contoh ada termometer di Dieng dan di Surabaya. Di Dieng itu terkenal apa suhunya? Dingin. Nah, termometer di Dieng contohnya jika suhunya 2 derajat Celcius di bawah 0, maka gunakan tanda negatif sehingga ditulis negatif 2 derajat Celcius, dibaca minus atau negatif 2 derajat Celcius. Sedangkan yang di Surabaya jika suhunya 27 derajat Celcius di atas 0, maka gunakan tanda positif dan ditulis positif 27 derajat Celcius, dibaca plus atau positif 27 derajat Celcius. Nah, jadi kalau misalnya suhunya itu panas berarti bacanya apa? Pakai bilangan negatif apa bilangan positif? Positif. Nah, kalau dingin berarti kebanyakan negatif di bawah 0. Apakah sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh. Ditetapkan titik A sebagai titik pangkal 0 km. Berarti titik A di sini ya. Nah, titik 6 km di sebelah timur A sebagai positif 6 km. Kalau positif itu berarti arahnya kemana? Nah, berarti kita ini melangkah 6 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus titik 4 km di sebelah barat A dinyatakan sebagai negatif 4 km. Maka kalau dari 0 kita mengarahnya ke kiri sebanyak 4 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, jadinya positif 6 km dan negatif 4 km. Apakah paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang kita mengurutkan bilangan bulat. Urutkan bilangan. Nah, sekarang urutkan bilangan bulat dari yang terkecil hingga ke besar ya. Nomor 1.
contohnya negatif 5, 0, 3, negatif 3, 1. Nah, berarti kalau yang dari terkecil berapa dulu? Negatif 5, terus negatif 3, lalu 0, terus 1, 3, oke. Yang kedua contohnya kita urutkan dari yang terbesar. Contohnya 3, negatif 5, 0, negatif 6, lalu 6. Nah, kalau dari yang terbesar berarti berapa? 6, terus 3, 0, min 5, min 6. Nah, di sini tuh kita bisa lihat jika angka negatif itu semakin besar, maka kita anggap semakin kecil. Jika itu ada tanda negatifnya. Apakah paham anak-anak? Paham. Lanjut ya. Kok lanjut ya? Kok wes? Tak kasih hidup. Nah, jika anak-anak sudah paham, ini Ibu ada lembar kerja peserta didik. Dibagi menjadi 2 kelompok ya, beranggotakan 2 orang. Sekarang ceritanya dulu. Izin bertanya. Iya, Mbak Asma. Gimana? Walaupun negatif 7 itu angkanya lebih besar, sama negatif 3 tetap besar negatif 3. Walaupun Angka negatif 7 itu besar. ya, Tapi kalau ada negatifnya jadi kecil itu. iya. Oh, gitu. Jadi paling kecil kalau negatif itu semakin besar angkanya, maka semakin Berarti kecil. kayak angka 10 itu lebih besar daripada angka 7. Iya. Lebih negatif malah lebih kecil. Ya, iya. Terima kasih. Oh, Mau sudah tanya, Ya, Mbak. tadi kan ada bilangan prima. Nah, ya cara menentukan bilangan primanya itu gimana? Iya, bilangan. Oh, tahu bisa Sudah ditetapkan tuh. Oh, sing iso hanya bisa dibagi dirinya sendiri dan satu ya. Balik. Tak bertanya tidak terduga. Kan baju ya. Kok orang aja dong. Bu mau tanya, Ya, kan Mbak tadi Ola. ada bilangan prima. Nah, cara menentukan bilangan prima itu kayak gimana ya, Bu? Nah, bilangan prima itu udah ditetapkan. Dia itu hanya bisa dibagi angka 1 dan dirinya sendiri. Jadi contoh kan tadi nih. Nah, ini kan 2, 3, 5, 7. Nah, 3 ini hanya bisa dibagi 1 dan 3 kan? Iya. Nah, kalau contohnya 11 bisa dibagi 2 enggak? Enggak. Nah, berarti kan cuma bisa dibagi 1 dan angka 11 itu sendiri. Oh, iya. Apakah Tanya sudah lagi, paham? Bu. Ya, iya Mbak Asna. Berarti kalau bulan-bulan itu bilangan yang cuman utuh ya, Bu. Misal 1/2 itu bukan termasuk. Dia bilangan caca ya. Pecahan mas. Ya, itu nanti kita ke materi selanjutnya ada bilangan pecahan. Kalau ini kita lagi membahas bilangan bulat saja, hanya 1. Jadi ada bilangan desimal misalnya 0,1 gitu tuh bukan Itu bilangan bukan bulat. bulan. Ya. Terima kasih. Ya. Apakah anak-anak sudah selesai? Sudah ada, Bu. Boleh maju perwakilan kelompok 1 dan 2. Ayo Mbak Fatimah. Di gambar habis. Oh, jelaskan. Kok ngomong apa di gambar? Suara ini. Kan. Kaki aku sorry. Ya. Aku balik dulu nih. Oh ya. Apakah anak-anak udah selesai berdiskusinya? Nah, boleh maju perwakilan kelompok 1 dan 2. Ayo Mbak Azza. Digambar ya anak-anak. Iya, Bu.
Bisa dijelaskan sekalian Mbak Azza? Ya, ini kan positif 5 ditambah positif 3. Iya. Kita ambil dulu positif 5 berarti kan dia arahnya ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Terus ditambah 3 berarti ke kanan lagi 3, 1, 2, 3. Berarti dihitung lagi dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menghasilkan positif 8. Nah, apakah teman-teman ada yang berbeda? Sama. Beri applause dulu untuk Mbak Azza. Ayo kelompok 1. Ya. Bisa dijelaskan Mbak Azza? Jadi pertama kita ambil titik dari 0 sampai 5 karena dia positif, maka Iya. arahnya ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah negatif 3 karena dia negatif maka dia balik ke kiri 1, 2, 3. Maka ketemu di titik 2. Nah, Maksudnya positif 2. apakah teman-teman ada yang berbeda? Sama. Beri applause dulu untuk Mbak Azza. Nah, dari pertemuan hari ini kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Apakah teman-teman ada yang ingin menyimpulkan tentang pelajaran hari ini? Bilangan saya Bu. Ya, Mbak Azza. Bilangan bulat ada bilangan positif, negatif, terus prima, Ya. cacah. Oke. Udah. Nah, ya. Berarti itu tuh tadi yang disebutkan Mbak Azza itu tuh termasuk dalam bilangan bulat. Ya udah, apakah sampai sini teman-teman ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah Bu. Paham, Bu. Sudah. Sudah, kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Pertemuan besok kita akan mempelajari tentang penjumlahan, pengurangan, operasi, dan perkalian pembagian tentang bilangan bulat. Sebelum kita tutup pada pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian dari kami. Apa nih? Sekian dari Semoga anak-anak diberi kesehatan rumah aja. Kalau lebihnya mohon maaf. Oh iya ya. Sekian dari Ibu, pelajaran dari Ibu. Saya balik. Sekian pelajaran pada hari ini, Ibu tutup. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Sekian pelajaran pada hari ini, Ibu tutup. Marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.